Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Inung Kurnia Alim, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Jurusan Dharma Carya, Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari kelas 3 semester 2 dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami hari-hari raya agama Buddha. Adapun tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar tersebut adalah siswa dapat menghargai perayaan Hari Raya Waisak, siswa dapat menjelaskan peristiwa yang diperingati pada Hari Raya Waisak dengan benar, siswa dapat mengkaitkan makna perayaan Hari Raya Waisak dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki materi lebih dalam lagi, saya akan menyampaikan 4 hari raya penting bagi umat Buddha. Pertama, Hari Raya Magha Puja tentang inti ajaran Buddha. Kedua, Hari Raya Waisak tentang 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha: lahir, mencapai penerangan sempurna, dan Buddha Parinibbana atau Buddha wafat. Ketiga, Hari Raya Asada tentang khotbah kepada 5 pertapa atau Dhammacakka Pawatana Sutta. Dan yang keempat, Hari Raya Katina tentang hari persembahan jubah pada anggota Sangha atau hari berdana. Namun, sesuai dengan tujuan pembelajaran, saya akan memfokuskan untuk membahas satu hari raya saja, yaitu Hari Raya Waisak. Nah, sebelum kita bahas secara terperinci Hari Raya Waisak, ada yang tahu nggak sih apa itu hari raya? Ya, hari raya itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti hari raya adalah hari yang dirayakan untuk memperingati sesuatu yang penting dan sebagainya. Arti lainnya dari hari raya adalah hari besar. Pasti sudah tidak asing lagi dengan hari raya ini, karena setiap tahunnya kita bersama-sama merayakannya. Dan Hari Raya Waisak ini juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sejarah Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Ketiga peristiwa tersebut adalah lahir, pencapaian penerangan sempurna, dan Buddha wafat atau Parinibbana. Peristiwa pertama adalah lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha Gautama dilahirkan sebagai Buddha atau orang yang mencapai pencerahan sejati. Ia lahir dari seorang ayah bernama Sri Baginda Raja Sudodana yang merupakan penguasa dari suku Sakya, dan ibunya bernama Sri Ratu Mahamaya Dewi. Pangeran Siddhartha Gautama dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Ketika itu, Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon. Kelahiran sang pangeran beriringan dengan kejadian jatuhnya 2 arus kecil yang jatuh dari langit. Yang satu dingin, sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, bahkan dapat langsung berdiri tegak dan dapat melangkah ke arah utara, tempat yang pijakannya tumbuh bunga teratai. Dari kejadian itu, para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala meramalkan Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi Maharaja Diraja atau akan menjadi seorang Buddha. Pertapa Gondana dengan pasti meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi Buddha. Peristiwa kedua adalah Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Pertapa Gautama mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyak Sambuddha di hutan Gaya, tepat pada saat bulan Purnama Raya di bulan Waisak, ketika ia berusia 35 tahun. Tubuh sang Siddhartha memancar 6 sinar Buddha atau Buddha rasmi.
ketika telah mencapai pencerahan sempurna. Pertapa Gotama mendapat gelar kesempurnaan, yaitu Buddha Gotama, Buddha Sakyamuni, Tathagata, Sugata, Bagawa, dan sebagainya. 5 pertapa yang mendampingi Buddha Gotama di hutan Uruvela merupakan murid pertama Sang Buddha yang mendengarkan khotbah pertama, Dhammacakkappawatana. Khotbah tersebut menjelaskan tentang jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Peristiwa ketiga adalah Buddha Gotama Parinibbana. Buddha Gotama Parinibbana di Kusinara. Buddha berbaring di antara pohon sala kembar. Para biku mengelilingi beliau. Beberapa biku ada yang masih bersedih karena Buddha akan tiada. Buddha berpesan kepada para biku, pesan Buddha, hidup ini menderita, berusaha dengan sungguh-sungguh. Pesan atau sabda terakhir Buddha ini terdapat dalam Mahaparinibbana Sutta, bagian Digha Nikaya, syair ke-156. Setelah Sri Buddha menyampaikan pesan terakhirnya, seluruh hutan sala itu menjadi sunyi senyap. Tepat saat Sri Buddha mencapai parinibbana, terjadilah gempa yang dahsyat dan mengerikan, diiringi guntur yang menyebabkan orang berdiri kudunya dan merinding. Pada saat itulah, pada waktu jaga malam yang terakhir, pada hari bulan purnama, bulan Waisakha 543 sebelum Masehi, dan pada usia 80 tahun, Sri Buddha mangkat tanpa meninggalkan sisa apapun. Hari Raya Waisak diperingati untuk mengingat kembali kehidupan Buddha Gotama, dari lahir, mencapai penerangan sempurna, sampai meninggal dunia atau parinibbana. Ketiga peristiwa itu disebut juga Trisuci Waisak, karena memperingati 3 peristiwa agung. Makna Hari Raya Waisak. Nah, Waisak sangat bermakna dalam kehidupan. Bila kita mau melakukan perbuatan baik, berbagi kasih kepada semua makhluk, berbagi rezeki kepada orang lain, dengan welas asih yang tulus, Pertapa Siddhartha meninggalkan kemewahan dan hidup dengan sederhana, membabarkan dhamma demi kebahagiaan semua makhluk. Meneladani sifat Sang Buddha, biasanya umat Buddha memaknainya dengan melakukan kunjungan kasih seperti mengunjungi panti asuhan, memberikan semangat, energi positif, serta berbagi cinta dan kasih pada anak-anak panti. Perayaan Waisak. Hari Raya Waisak diperingati antara bulan Mei sampai Juni pada saat bulan purnama setiap tahunnya. Hari raya ini telah dijadikan sebagai hari libur nasional. Perayaan Waisak dirayakan secara nasional di Candi Borobudur dan Candi Mendut atau di tempat-tempat tertentu di kota-kota besar. Dalam merayakan Waisak, umat Buddha melaksanakan kebaktian di wihara. Biasanya, setelah selesai kebaktian, umat Buddha berbagi dengan melakukan kegiatan sosial seperti memberikan sembako pada warga sekitar wihara. Kegiatan lainnya dalam merayakan Hari Raya Waisak yaitu bekerja bakti dan bergotong royong membersihkan lingkungan rumah, wihara, dan lingkungan sekolah. Kegiatan sosial sebagai wujud bakti kepada Buddha. Nah, kegiatan dalam merayakan Hari Raya Waisak dapat dilihat seperti halnya pada gambar di samping. Demikianlah penjelasan secara terperinci mengenai Hari Raya Waisak. Siswa diharapkan mampu memahami, memaknai, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah sumber referensi yang saya peroleh untuk menyusun materi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.
Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.